Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesantren Al Zaitun yang dipimpin oleh Panji Gumilang, yang banyak sekali perkataannya, ucapannya menuai kontroversi yang sangat meresahkan ataupun menjadi bingung umat yang lain dalam menyikapinya. Pemerintah di sini harus benar-benar mengambil langkah yang tegas, sangat tegas, tidak pandang bulu. Pemerintah harus ambil sikap, jangan sampai umat dibuat resah, umat berpecah belah. Ini jangan sampai diharapkan. Jangan sampai harapan-harapan seperti ini. Umat berpecah belah. Pemahaman-pemahaman yang di luar konteks Islam itu sendiri yang melantur kemana-mana pembicaraannya. Apalagi sekarang ini Panji Gumilang sering berkobar-kobar mengucapkan kata salam Yahudi. Itu yang kita tidak harapkan. Di belakang itu jangan ada propaganda Yahudi itu sendiri. Ini yang sangat dikhawatirkan umat Islam. Pemerintah di sini harus ambil langkah yang tegas. Pemerintah dengan sigap dan cepat supaya permasalahan ini tidak berlarut dan tidak berkepanjangan. Apalagi ada yang namanya Islam, NII, KW9. Ini yang pemahamannya sangat banyak menyimpang di luar keislaman itu sendiri. Ini ada keterkaitannya dengan Ponpes Al Zaitun itu sendiri. Bahkan pengurus-pengurusnya sendiri mantan alumni Ponpesnya pun di sini membeberkan fakta yang sebenarnya. Islam NII itu tersebut yang KW9 ini yang sangat benar-benar kita sangat tidak harapkan untuk ketentraman umat Islam sendiri. Ada pengurus NII, pengurus di Al Zaitun itu sendiri mengungkapkan fakta yang sebenarnya. Ken Setiawan diantaranya. Ini akan membongkar semua kesesatan-kesesatan yang pernah dia lakukan, karena dia sekarang sudah bertobat dan kembali kepada jalan yang Islam yang rahmatan lil alamin itu sendiri. Ken dan kawan-kawan akan membongkar semuanya. Silakan untuk didengarkan. Ini diantaranya ada alumni, bahkan ada pengurus Al Zaitun NI KW9, Ken Setiawan, akan membongkar habis kesesatan-kesesatan yang pernah dia rasakan selagi menjabat atau bergabung dengan NI KW9. Dan begitu pun dengan alumni Al Zaitun sendiri akan
mengupakan waktu di Al-Zaitun itu sendiri. Jadi ini saudara kita dari pengurus NI sendiri, NI KW 9 akan menjelaskan pengalamannya. Dia sebagai kunci ataupun yang mengalaminya sendiri kesesatan-kesesatan yang ada di NI KW 9 yang ada hubungannya dengan Al-Zaitun itu sendiri. Silakan untuk saudara kita menjelaskan semuanya tentang apa yang saudara telah alami sendiri. NII kita bentuk, latar belakangnya semua adalah para mantan NII yang sudah sadar, yang sudah insaf. Kami merasa punya tanggung jawab bahwa dulu kami ngerekrut, ketika kita sudah menyadari itu salah, ya kami mengeluarkan teman-teman yang ada di dalam. Itu awalnya. Namun ternyata begitu beberapa kesaksian teman-teman ini kita masukin ke media sosial, dulu baru dimilis-milis itu kan, ke mail-mail, respon masyarakat begitu banyak. Akhirnya kita diundang di kampus, di sekolah, di organisasi, banyak sekali ternyata. Ada respon yang tegas dari negara. Ini menjadi keprihatinan kami. Nah itu. Karena mereka ini, saya bilang jahat sekali. Bahkan lebih jahat dari yang jahat. Komunis itu sudah jahat sekali kalau menurut saya, karena membantai orang yang berbeda paham. Ini atas nama agama. Anggotanya itu dimiskinkan hartanya atas nama infak, dirusak akhlaknya, semua orang kafir, orang tua juga dianggap kafir, dihancurkan masa depannya, yang sekolah, yang kuliah, yang bekerja harus berhenti dari dunianya, bergabung dengan mereka. 3. Kalau kalian perhatikan, ada satu orang ketika sholat berjamaah, ada satu orang yang duduk, yaitu beliau adalah CH Simanulang, yaitu orang Kristiani. Kenapa mesti ada di situ? Toleransikah? Emang harus begitu banget ya? Oke, kami sebagai alumni sebenarnya juga terbebani dengan hal-hal seperti ini. Ya karena kami alumni Al-Zaitun ini ya punya ikatan seenggaknya dengan Al-Zaitun ya, karena itu alma mater kami. Kami terbebani saat kami dipertanyakan oleh keluarga kami, dipertanyakan oleh lingkungan kami, yang sebetulnya berita-berita tentang miring yang seperti ini itu udah ada dari dulu, dan itu terus-terus ditanyakan ketika Al-Zaitun terkenal seperti saat ini. Itu bikin kami pusing. Jadi menurut kami, stoplah bikin sensasi-sensasi yang bikin orang memancing untuk mempertanyakan Al-Zaitun itu siapa, dari mana, apa, dan bagaimana. Please dong, jangan bikin sensasi. Indonesia, tanah yang suci. Tuh. Suci. Suci. Indonesia tanah suci. Nggak usah mau mati di tanah suci yang jauh. Di Indonesia. Hidup dan matimu di Indonesia, tanah suci. Otak orang Indonesia hari ini banyak yang salah memahami tanah suci karena tidak membaca lagu kebangsaannya. Bayar sekarang 35 juta. Yang sepuh-sepuh berangkat mudah-mudahan mati di tanah suci. Di mana itu? Di Mekah atau di Madinah? Tahu anak-anakku, orang yang mati di Mekah dilonjorkan saja bruk, tidak ada tanda. Mau yang begitu kok bayar 35 juta. Indonesia, tanah yang suci. Suci. Dan ini tidak keluar dari ajaran agama. Terserah mau difatwai oleh majelis ulama haram maupun makruh maupun halal, majelis ulama tidak punya hak. Dia hanya ulama, bukan Tuhan, bukan Nabi, bukan Rasul. Kita harus merdeka. Merdeka, apa namanya? Roh. Kita punya roh kan? Mengapa punya roh? Karena hidup. Merdekakan roh kita ini. Setelah merdeka, akal, punya akal kan? Merdekakan akal supaya pikirannya bagus. Setelah itu merdekakan
ilmu. Nah, itu namanya manusia merdeka. Itu rahmatan lil alamin. Ya, terkait temuan lain yang juga sudah kami sampaikan, bahkan di sana bukan hanya sholat, rukun Islamnya itu dirubah, syahadatnya dirubah. Jadi mengatakan bahwa syahadat itu bukan hanya tiada Tuhan selain Allah, tapi tiada negara kecuali negara Islam. Barang siapa bernegara selain negara Islam maka kafir. Jadi mereka mudah sekali tafsiri mengkafirkan orang lain di luar kelompoknya. Terus sholat juga, ini bukan hanya berjarak, sholat itu belum diwajibkan. Bukan dilarang ya, tapi belum diwajibkan karena menganggap Indonesia masih jahiliyah, jadi belum wajib sholat. Zakat juga dihitung pakai 1 gandang kurma. Puasa bukan puasa Ramadan. Ibadah haji juga bukan ke Mekah, tapi ke Indramayu setiap tahun sekali 1 Muharram. Dan biasanya para pejabat juga berdatang yang ke sana. Yang nyata, kita sholat beribadah atau sholat tidak boleh menggunakan sarung. Sedangkan yang kita ketahui, yang namanya sarung itu sudah lumrah. Apalagi bagi orang-orang kita seperti orang-orang Nahdlatul Ulama atau Muhammadiyah, itu sudah biasa yang namanya sarung. Sholat memakai sarung sudah biasa, ngaji memakai sarung sudah biasa, itu bahkan adat kita. Tetapi mereka tidak memperbolehkan, mereka memarahi anggotanya siapa aja yang memakai sarung. Jadi mereka tidak boleh memakai sarung. Dan belum lagi kalau habis sholat gitu kan kita biasa santai ya, santai di depan teras apa segala macam. Itu anggota NII tidak boleh memakai celana pendek, tidak boleh. Jadi yang boleh apa? Yang boleh itu kita persis seperti umat Kristen, seperti umat Nasrani, harus memakai pakaian rapi. Semisal memakai kayak gini lah. Kita sholat harus memakai celana bahan, celana lepis pun nggak boleh. Ya, kita nggak boleh celana lepis. Kita harus memakai celana bahan dengan pakaian putih, pakaian resmi ya. Itu persis seperti umat Nasrani. Lagi rame nih Pondok Pesantren Al Zaitun yang sholat Idul Fitrinya seperti itu ya. Bahkan saf-safnya itu jarang sekali, terus juga ada perempuan di saf laki-laki. Sebenarnya gini teman, saya pernah 2 kali buat videonya di channel YouTube saya, namanya channel YouTube Amsor TV, silakan cari ya. Nah begini kawan-kawan, saya ingin menjelaskan sedikit ya. Al Zaitun dengan Negara Islam Indonesia atau NII itu ada kaitannya, jelas-jelas dari dulu itu sesat dan ada kesesatan di dalam Al Zaitun itu sendiri kawan-kawan. Ini saya saksi hidupnya. Saya ex atau mantan anggota NII KW 9 yang berlokasi di Pondok Gede, Jakarta Timur, Bekasi Timur ya. Di Pondok Gede saya itu sekitar awal tahun 2010 sampai 2014, lama kan. Saya bergelut di Negara Islam Indonesia dan tiap tahunnya kawan-kawan, tiap tahunnya menjelang 1 Muharram itu ya, itu anggota NII dari berbagai penjuru di Indonesia bahkan di dunia itu berbondong-bondong datang ke Al Zaitun. Ibarat pusatnya atau Mekahnya. Ya. Jadi wajib hukumnya ketika malam 1 Muharram itu anggota NII seluruhnya dari berbagai penjuru itu datang ke Al Zaitun Indramayu. Dan saya saksi hidupnya. Dan ini penting ya kawan-kawan, lebih penting lagi. NII itu pada era pemerintahan SBY kalau nggak salah itu sudah dibubarkan. Itu bohong. Meskipun NII Negara Islam Indonesia sudah dibubarkan, akan tetapi mereka itu berganti nama. Sekarang masih ada. Saya terakhir melihat kawan-kawan itu di tahun 2000 saat corona, saya masih di Bekasi. 2021 itu berganti nama menjadi MIM, Masyarakat Indonesia Membangun, dan ideologisnya sama dengan NII.